Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Handayani, NIM 2519080. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang aliran-aliran filsafat modern. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Sebagai tokohnya ada George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753, David Hume dan Rosen. Di Jerman muncul Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 dan Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 yang mengupayakan agar filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti dan berguna, yaitu dengan cara membentuk pengertian-pengertian yang jelas dan bukti kuat. Amin 1987. Oke, langsung saja. Aliran-aliran filsafat pada abad modern ada yang pertama rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positivisme, evolusionisme, materialisme, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan, karena suatu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara berpikir. Dalam aliran ini muncul istilah cogito ergo yang artinya cogito ergo sum, yang artinya adalah saya berpikir maka saya ada. Tokohnya René Descartes. Yang kedua ada aliran empirisme. Aliran empirisme beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya dapat diperoleh lewat indera atau empiri, dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Tokohnya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, David Hume. Yang ketiga ada aliran kritisme. Aliran kritisme beranggapan bahwa diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam, dan jalannya yaitu dengan pemikiran yang kritis pada setiap gejala-gejala. Karena itu dibutuhkan sebuah analisis. Tokohnya Immanuel Kant. Selanjutnya ada aliran idealisme. Idealis pertama dalam pengertian modern ialah Berkeley yang pada abad ke-18 menolak eksistensi independen benda-benda. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Menurut aliran idealisme, segala peristiwa di dunia ini hanya dapat dimengerti jika suatu syarat tertentu terpenuhi. Tokohnya ada Hegel, Schopenhauer, dan Schelling. Yang kelima ada aliran positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif. Sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Tokohnya ada Auguste Comte. Oke, selanjutnya ada aliran evolusionisme. Aliran evolusionisme dalam pemikirannya memiliki konsep tentang perkembangan segala sesuatu diatur oleh hukum mekanik. Artinya pada hakikatnya dimungkinkan adanya perkembangan manusia pada masa yang akan datang, terbentuknya lebih sempurna. Tokohnya ada Charles Robert Darwin. Selanjutnya ada aliran filsafat materialisme. Aliran filsafat materialisme memandang bahwa realitas yang ada seluruhnya adalah materi belaka. Oke, lanjut ke aliran neo-kantianisme. Hermann Cohen, seorang tokoh neo-kantianisme, mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk mencipta, karena segala sesuatu itu baru dikatakan ada apabila terlebih dahulu dipikirkan segala apa yang dipikirkan akan melahirkan isi pikiran. Tokohnya Wilhelm Weinreich, Hermann Cohen.
Oke, selanjutnya ada aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Artinya, segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Tokohnya William James. Selanjutnya ada aliran filsafat. Filsafat hidup dipengaruhi oleh kemajuan iptek dalam kehidupan manusia, sehingga menimbulkan pandangan bahwa peran akal pikir hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun suatu sintesis baru. Tokohnya Auguste Henry Bergson. Selanjutnya ada fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang berarti gejala yaitu suatu hal yang tidak nyata. Lanjut, aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala yang berdasar pada eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia bisa berada atau bereksistensi dalam dunia. Tokohnya ada Søren Kierkegaard. Yang terakhir ada aliran Neo-Thomisme. Aliran ini adalah aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Paham Thomisme yaitu pertama, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas tidak sempurna. Kedua, paham yang menganggap bahwa walaupun ajaran Thomas tidak sempurna, masih terdapat hal-hal yang belum dibahas. Ketiga, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas harus diikuti, akan tetapi tidak boleh dianggap ajarannya betul-betul sempurna. Tokohnya yaitu Thomas Aquinas. Sekian, itu adalah aliran-aliran yang ada pada filsafat abad modern. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.